Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan perkuliahan di pagi hari ini tentunya dalam keadaan yang terbaik. Patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena atas berkat nikmat dan rahmat, kudrat dan iradahnya hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan di pagi hari ini. Kemudian kita juga harus sering membaca sholawat dengan salam gitu ya. Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, mari kita membaca doa dalam hati. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi cita-cita kita, ataupun apa yang menjadi tujuan kita mudah-mudahan dilancarkan. Dan kita juga berdoa kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas yang kita lakukan. Lalu yang terakhir, kita berdoa kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah ataupun permasalahan dalam kehidupannya. Kita doakan semoga cepat berlalu dan pandemi ini juga segera berlalu gitu ya. Dapat kalian lihat di grafik di sini bahwa grafiknya itu ini adalah terus ke atas ya. Jadi daerahnya itu kita tidak bisa mengukur, tidak bisa menghitung secara apa ya. Ya ini kita nggak tahu ini daerahnya sampai berapa gitu ya. Makanya ini disebutnya nggak wajar. Sebelum kita membahas integral tidak wajar, pertama kita pahami integral tentu ya. Integral A sampai B f(x) kan sebagai limit jumlah Riemann ya. Ada dua syarat, yaitu jadi integral tentu ada syarat. Yang pertama, batasnya tuh harus berhingga. Maksudnya berhingga tuh gini, dari 3 sampai 5, 3 sampai 10, itu kan berhingga gitu ya. Yang kedua, integralnya harus berhingga gitu ya. Integralnya harus berhingga. Ini integral wajar ya. Ini integral yang wajar gitu ya. Yang biasa kan kita juga selama ini belum pernah kan menghitung integral 0 sampai tak terhingga, belum gitu ya. Dari 0 sampai sekian gitu, 5, 7 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah integral tentu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana dengan integral tak wajar? Integral tak wajar, jadi kalau tidak dipenuhi dua syarat ini, berarti dia salah satu atau keduanya, berarti dia tidak wajar seperti itu. Kalau ada pertanyaan langsung saja, tidak usah malu, Pak, mohon diulangi dan lain sebagainya. Oke, gitu ya. Mulai dari sini kita akan bisa menentukan bahwa integral itu ada dua jenis ya. Integral tak wajar itu adalah ada dua jenis. Oke. Integral tak wajar itu ada dua jenis. Yang pertama, integral tak wajar dengan batasnya tak terhingga ya. Batasnya itu tak terhingga gitu ya. Misalkan 1 sampai tak terhingga gitu. Yang kedua, ya integral tak wajar dengan integrannya tidak terhingga, seperti itu. Ini tentang integral tak wajar. Sekali lagi mohon dipahami. Jadi kenapa disebut tak wajar? Karena batasnya dari 0 misal sampai tak terhingga itu kan ya jauh sekali gitu ya. Ini tidak terukur gitu. Makanya ini disebutnya tidak wajar. Seperti itu. Jadi bukan soalnya yang sulit, bukan. Jadi integral tak wajar, wah Pak, jangan sampai ada pemahaman seperti ini gitu ya. Pak, yang wajar aja udah susah Pak gitu, apalagi yang nggak wajar ya, nggak seperti itu. Jadi ini sama-sama integral tentu, hanya batasnya tidak wajar seperti itu. Ada batasnya, ada integrannya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari integral tak wajar dengan batas tak terhingga. Nah, yang pertama untuk integral dengan batas tak terhingga gitu ya, kalian bisa melihat bahwa di sini batasnya tak terhingga ya. Ini batasnya di awal, tipe pertama itu. Yang kedua batasnya di akhir, ataupun misalkan ini batas bawah, ini batas atas gitu ya. Sederhananya, selama di dalam integral atau batasnya mau atas mau bawah ada terhingga, berarti itu udah tidak wajar. Seperti itulah kalau penjelasan sederhananya gitu. Nah, ketika batasnya di awal, kita sepakati ketika batasnya yang di awal, misalkan taggingnya di awal, nanti A-nya disubstitusi
negatif tak hingganya kita substitusi dengan A seperti itu. Jadi kan tak terhingga ya, ini nanti disubstitusi dengan A, dan kita juga akan sepakati kalau yang di atas berarti itu kita gantinya dengan huruf B seperti itu. Nah, di sini bahasannya ada dua gitu ya, ada ya dua jenis. Yang pertama hasil integralnya itu adalah konvergen, dan yang kedua adalah divergen seperti itu. Ini juga kalian pernah belajar di apa ya, di materi barisan aritmatika kan ada deret geometri, ada yang geometri tak hingga yang divergen, ada juga yang konvergen. Konsepnya hampir sama. Misalkan seperti ini ya, ini sebagai pemahaman saja. Saya punya deret geometri 2, 4, kemudian tak hingga ya 2, 4, 8 dan seterusnya. Ini kalau diteruskan otomatis semakin lama semakin membesar ya. Dan kalau kita hitung jumlahnya seperti apa ya? Ya hasilnya berapa coba kira-kira menurut kalian? Hasilnya? Ya, hasilnya adalah sesuatu yang sangat besar gitu ya, sesuatu yang sangat besar. Nah ini disebutnya adalah divergen gitu. Divergen. Jadi agak ke apa ya, divergen tuh kalau dalam cahaya tuh memancar ya, jadi kemana-mana ya, tidak terkumpul gitu ya. Nah kalau misalkan dibalik ya 8, 4, 2, kan ini kalau diteruskan tuh kan jadi setengah, 1/4, 1/8. Semakin lama ini, perhatikan nih, semakin lama semakin kecil, dan nanti kalau diteruskan sampai terujungnya itu akan mendekati 0. Jadi kan seolah ada batasnya seperti itu ya. Kalau yang ini semakin lama semakin besar. Nah kasus ini itu disebutnya konvergen. Makanya waktu dulu kalian belajar barisan deret geometri itu ini ada rumusnya. Ini bisa dihitung rumusnya dengan pendekatan limit gitu ya. A dibagi 1 min R seperti itu. Karena semakin lama ke ujung itu semakin mendekati 0 seperti itu. Nah ini disebutnya konvergen. Jadi seperti lah konvergen ya. Kalau divergen itu memancar ataupun tak terhingga gitu. Jadi nggak ketemu hasilnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita teruskan. Boleh, silakan langsung aja ditanyakan kalau ada. Jadi nanti jawabannya integral yang tidak wajar itu ada dua ya, ada yang hasilnya konvergen, ada yang hasilnya divergen seperti itu. Ya. Nah ini juga kan sebenarnya deret tak hingga ya. Ini juga sebenarnya deret tak hingga. Ini juga sebetulnya ya integral itu sendiri kan deret gitu ya sebetulnya. Ini ada saling berkaitan. Kan menjumlahkan persegi panjang yang dulu kita pernah lakukan gitu ya, persegi panjang itu kan juga nanti dijumlahkan gitu ya. Nah, jadi integral dengan batas tak terhingga tuh ternyata ada yang memang ada hasilnya gitu ya, konvergen, dan ada yang divergen. Oke. Kalau tidak ada kita teruskan, langsung kita ke latihan soal gitu ya. Periksalah kekonvergenan. Jadi kita akan memeriksa kekonvergenan integral tak wajar berikut. Oke, kita misal ini semuanya sudah menonton video ya. Kalau sudah menonton video berarti kita nggak usah membahas nomor 1 gitu, ataupun nomor yang pertama gitu ya. Jadi kita mulai dari mana? Ini sudah ya? Sudah ya. Oke, bisa. Sip. Yang gimana? Nah ini sudah jelas ya, ini integral tidak wajar karena memang batasnya tak terhingga gitu ya. Berarti ini kita akan rubah ya menjadi apa? Limit ininya tak hingganya di atas ya, kita simbolnya B saja. Pak boleh nggak simbol yang lain ya? Boleh lah, nggak masalah. Ya kita biar enak aja A sama B gitu ya. Nanti kalian 1 sampai B, kemudian ini adalah X pangkat negatif gitu ya. Nah berarti ini kan diintegralkan seperti biasa ya, integral biasa saja gitu, B menuju. Kemudian min atasnya 1 sampai B kan gitu. Kemudian limit
B menuju tak terhingga. Nah ini kita sederhanakan dulu, berarti kan negatif 1 per X gitu ya, 1 sampai B seperti itu ya. Berarti limit kemudian B menuju tak terhingga, kita substitusi ini seperti biasa saja sama ya, 1 per B dikurangi negatif 1 per 1 seperti itu ya, 1 per 1. Kemudian hasilnya adalah limit B menuju tak terhingga ini negatif 1 per B ditambah 1 seperti itu gitu ya. Nah B nya kan menuju tak hingga ya. Nah kalau 1 dibagi tak hingga itu berapa berarti? 0. 0, betul. 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Ini nggak bisa. Hasilnya adalah sini ya. Hasilnya adalah 1. Pertanyaan saya, 1 itu konvergen atau divergen? Konvergen. Ya betul. Jadi integral 1 sampai tak terhingga 1 per X kuadrat dx itu konvergen ke arah 1 seperti itu. Jadi hasilnya adalah konvergen seperti itu. Mudah ya kalau sudah dibahas mah. Masya Allah. Segini mudahnya, enggak susah ya insya Allah. Yang nomor yang sebelah kanannya itu sama saja ya. Jadi nomor yang ini enggak ada nomornya ya. Ini nomor 1 dan nomor 2 itu sama saja. Ini tinggal pakai integral substitusi. Ininya juga sama. Ini hanya dimodifikasi oleh saya. Ininya jadi 3x sama 1. Tinggal misalkan U seperti itu. Bisa. Oke, Fadil ya itu. Fadil. Tadi itu A3 ya. Nenden mana? Nenden CS. Ngerti nggak ini? Sudah jelas ya? Nenden jelas? Gampang nggak? Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Karena takut ya kalau bilang gampang tuh ya memang Pak, kalau Bapak kan ngasih contoh yang gampang gitu. Nanti kan kalau latihan suka susah Pak, kayak biasanya kan kayak gitu Pak. Nah gitu Pak tuh. Oke, ada pertanyaan? Bapak yang epsilon dong Pak dibahas. Itu bukan epsilon ya Azgia. Lupa Pak, Euler, maaf. Betul, itu Euler ya, Euler. Siap, mau akan dibahas. Langsung nomor ini aja yang saya juga ketularan si Azgia nih. Oke, teman-teman bisa melihat dulu ya, ini hanya untuk pembuktian saja. Ada yang kenal ini software apa? GeoGebra Pak. GeoGebra. Kenapa bisa tahu? Karena di atasnya Pak ada bacaan GeoGebra. Bukan Pak, dari Prof Joshua waktu mati itu ngasih. Wah, berarti luar biasa ya, Prof Joshua. Berarti kalian baru tahu GeoGebra Prof Joshua ya. Prof Joshua itu luar biasa, keren. Saya juga ini teh niru Prof Jos sebetulnya. Ini kan gaya-gaya Prof Jos karena saya pernah diajar sama beliau. Baik, ini ada grafik. Nah ini grafik ini tuh adalah grafik Y sama dengan X kuadrat ya. Integral ini nih between di antara fungsi Y sama, nggak usah pakai Y sama dengan ya, 1 per X kuadrat 1 per X kuadrat gitu ya, 1 per X kuadrat dengan 0, kemudian batasnya dari 1 sampai tak terhingga. Tadi gitu ya soalnya ya, 1 sampai tak terhingga. 1, oh ini salah ya, 1. Ini kita pembuktian saja biar kita lebih paham gitu ya, bayangannya gitu. Enggak. Tak terhingga. Nah, seperti itu ya. Lah, seperti ini. Jadi ini kalau digambarkan ya, yang barusan, soal yang barusan itu kalau kita gambarkan jadi seperti ini grafiknya nih.
Nah, ini kan grafik 1 per X kuadrat, batasnya dari 1 ya. Oke, ini saya perjelas sedikit. Oke, pertebal. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau di gambar itu, ini kan 1 sampai berapa ini? Sampai tak terhingga. Itu di sini sudah dikasih keterangan di GeoGebra. Ini nih, J itu 1 itu maksudnya adalah hasilnya atau luas daerah ini itu adalah satu satuan seperti itu. Dan tadi sudah kita hitung hasilnya 1. Jadi ini meskipun hasilnya tak terhingga, tetapi lihat perhatikan ke sini, semakin lama ini kan seperti di geometri ya, 1 mundur, dan ini hasilnya konvergen ke arah 1 seperti itu. Ya, jadi luas daerah ini itu adalah 1 seperti itu. Bukan 1, mohon maaf, mendekati 1. Seperti itu ya. Jelas ya? Jadi meskipun ini tak terhingga, tuh lihatnya tak terhingga, tetapi ini si arsirnya tuh menukik sampai mendekati 0. Jadi hampir ada ujungnya, meskipun sebetulnya nggak ada ujungnya. Tapi dianggapnya mendekati 0 seperti itu. Jelas ya? Ini grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, nanti gimana kalau yang misalkan yang konvergen itu berarti semakin membesar seperti itu. Jadi daerahnya itu nggak bisa diukur gitu. Itu yang divergen seperti itu. Kalau konvergen ya seperti ini gitu. Oke. Jelas ya gambarannya. Jadi ini sebetulnya integral tentu juga berkaitan juga dengan luas, meskipun batasnya tak terhingga, tetapi ternyata si grafiknya itu semakin mendekati 0 sehingga daerahnya itu bisa kita ukur gitu. Hasilnya adalah mendekati 1 seperti itu. Ada pertanyaan? Sepertinya hasilnya adalah mendekati 1 seperti itu. Baik, selanjutnya ini request Askia yang yang 1 atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya Pak. Kalau dua-duanya nanti integral tak wajar tipe 2 gak kebahas nanti. Flashback atau Pak? Flashback. Dua-duanya kalian. Ya silakan saya bahas lah. Kayak nomor minta hingga 0 2x ya. Oke, kita cari halaman baru lah biar. Ayo tuh maju. Sudah maju nih. Sudah terbang ya slide sebelumnya. Baik. Integral dari minta hingga sampai 0, kemudian pangkat 2x gitu ya, dx soalnya. Berarti ini limit, berarti apa nih? Substitusi kita ganti dengan A menuju negatif tak terhingga gitu ya. Kemudian ini integral jadi A sampai 0, kemudian pangkat 2x dx seperti itu. Kemudian kita integralkan, integral ingat ya, integral itu hasilnya tetap, tetapi ada tetapinya. Kalau itunya x gitu. Kalau misalkan ininya 2x ya ini harus disubstitusi dulu. Tetapi kan saya udah mengajarkan integral substitusi yang dalam hati seperti itu ya. Kalau nggak salah. 0 pangkat 2x, ini pangkat u kan, ini u loh, 2x-nya u loh ya. Berarti ini d-nya adalah du. Berarti u-nya apa? 2x seperti itu loh. Kan ini kalau ditulis kan EU DU kan gitu loh. EU DU. Ini anggapnya U gitu. U-nya dalam hati aja, DU seperti itu. Cuman ada tambahannya dibagi turunan 2x-nya. Turunan 2x-nya adalah berapa? 2. Nah, ini integral substitusi yang agak lebih ini ya, lebih sederhana, bukan lebih sederhana ya. Penyederhanaan integral substitusi. Kemudian setengahnya kita bawa ke depan supaya lebih rapi gitu. Dan memang itu ada sifatnya ya. Ini adalah A sampai 0 atau langsung saja kita integralkan ya. Integral EU, coba integral EU DU hasilnya kan apa? Pangkat U pangkat plus C ya kalau nggak ada batasnya gitu ya. Berarti ini hasilnya apa? Pangkat 2x dengan batas A sampai 0 seperti itu gitu ya. Oke, baik, setengah, kemudian limit A menuju negatif tak terhingga gitu ya. Kita substitusi, berarti pangkat 0 hasilnya
1. Satu. Ya, 1. Oke, berarti ini E pangkat 2 kali X. X-nya adalah A, berarti ini E pangkat 2A gitu ya. Oke. Nanti setengah, kemudian limit A menuju tak terhingga. Padahal ini nggak usah ditulis lagi ya. Nggak apa-apa lah. Ini nggak usah lah. Ya, udah selesai. Di sini nggak bisa dihapus nih. Di slideshow saya nggak bisa hapusnya ini. Ya. Baik, hasilnya adalah limit A menuju tahingga E pangkat 2 min tahingga gitu ya. E pangkat A-nya adalah negatif tahingga, itu hasilnya adalah 1 gitu ya. 1 gitu ya. Berarti setengah kali 1 adalah setengah. Berarti ini adalah bahwa integral tidak wajar ya, integral tidak wajar negatif tahingga 0 sampai E pangkat 2x dx berarti berstatus konvergen ke arah setengah seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Sepertinya dipahami. Meskipun saya ada satu langkah yang saya curigai gitu. Oke, siap. Nanti setelah ini ke Mas. Boleh. Bapak izin bertanya. Silakan. Pak, itu teh yang kenapa bisa 1, yang 1 dikurangi pangkat 2. E pangkat. Ya, nggak apa-apa. Siap, Kenapa bagus. Hasilnya kenapa bisa 1 ya? Yang pertama gini, di sini kalau kita perhatikan, ini kan 1 dikurang, ini pangkat negatif ya, ini negatif loh. Atau saya tuh gimana ya, ini agak susah juga ya ngejelasinnya. Jadi gini, ini agak ribet ya, atau gimana ya? Saya jelaskan, tetapi ini gini, saya jelaskan benar, tetapi ini salah gitu ya, salah dalam penulisan. Ini biar gampang aja, coba lihat nih. E pangkat ini apa? 2 kali negatif tahingga apa? Negatif tahingga ya. Ini 2-nya nggak jadi saya nih, negatif tahingga gitu ya. Tapi ini salah loh ya penulisannya. Tapi nggak apa-apa, sengaja aja saya. E pangkat negatif tahingga artinya apa? 1 per E pangkat tahingga. Betul nggak? Kan pangkat negatif, kan 1 per gitu ya? Iya, Pak. Jelas ya? Iya, E itu kan 2,7 ya, sekian-sekian dan terima kasih lah gitu ya. Ya 2,7 dipangkatkan tahingga, bayangkan. Hasilnya apa? Tahingga. Betul. 1 dibagi tahingga berapa? 0. 0. Hasilnya adalah 1 gitu loh. Jelas nggak? Iya, Jelas Pak. nggak? Pak. Oke, tapi dalam penulisan ini salah gitu. Saya biar gampang aja ngejelasinnya, tapi ini salah sebenarnya kalau penulisan. Yang benar gimana, Pak? Yang benar seperti ini. A menuju negatif tahingga, artinya min A itu kan menuju tahingga, betul nggak? Ya. Ya, ini ngerti ya. Berarti ini kan E pangkat negatif 2A gitu ya, seperti itu. Berarti ini adalah 1 per E pangkat negatif 2A, seperti itu. Nah, 2A ini kan kalau dikali 2, berarti kan negatif 2A berarti menuju tahingga juga kan. Nah, kita tahu bahwa ini itu adalah tak terhingga gitu loh. Jadi 1 per E pangkat tahingga adalah hasilnya adalah 0, seperti itu. Pak, asal lebih ribet, Pak, asal lebih pusing, Pak. Gitu ya. Pasti kalian lebih enak dijelasin kayak gini dah gitu. Ya, Pak, kalau kita boleh jujur memang seperti itu, Pak. Jadi gini, di mana letak kesalahannya? Ini untuk kalian harus tahu bahwa saya pernah ngejelasin loh di video itu ya. Ini tuh adalah tak hingga ya. Awas, tak hingga itu bukan bilangan. Bukan bilangan. Jadi pada saat kita menuliskan ini perhatikan ya, ini serius ya. Bukan serius maksud saya, ini bahasan penting. Jadi tak hingga itu bukan bilangan. Kenapa? Coba saya mau nanya, kalau 4 tambah 4 hasilnya kan berarti 4 ya, 8 gitu ya. Atau A tambah A kan hasilnya 2A kan gitu ya.
Kalau tak hingga ditambah tak hingga kan nggak jadi 2 tak hingga, hasilnya kan tetap tak hingga. Tak hingga dikuadratkan hasilnya tak hingga, kan seperti itu. Ini kan menyalahi sifat aljabar, bukan menyalahi sifat aljabar ya. Jadi ya aneh lah gitu. Ini kasus aneh lah gitu, seperti itu. Jadi tak hingga itu bukan bilang. Jadi tak hingga itu hanya sebuah konsep yang menyatakan, jadi bukan bilangan ya. Artinya apa? Pada saat ini bukan bilangan, ini tidak boleh dioperasikan. Jadi ini tidak boleh dioperasikan. Tak hingga konsep yang menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang besar. Ini adalah sesuatu yang besar. Makanya ketika kalian menuliskan pangkat tak hingga, ini tuh sebetulnya kurang etis. Karena ini bukan bilangan gitu. Kenapa di sini ada limit? Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran tuh, Pak tuh nah tuh pakai limit-limitan asagana retek atau langsung aja kayak gini, misalkan Pak minta hingga sampai 0 gitu, minta hingga aja sampai 0 Pak, ada limit-limit atau langsung aja kan. Kalau mau bilang sederhanaan kan gini, minta hingga sampai 0, nggak usah ganti-ganti sama Allah gitu. Jadi ini setengah pangkat 2 kan gitu ya, berarti ini kan setengah kali pangkat 0 dikurangi setengah, jadi nggak usah ada limit, langsung aja substitusi. Tapi di sini kenapa ada konsep limit? Karena ketika disubstitusi di sini, ini 0, ini A, ini itu adalah sebuah bilangan, makanya dimisalkan dengan huruf A gitu. Bahwa A-nya menuju negatif tak hingga, seperti itu. Jadi tak hingga itu kalian nggak, misalkan gini, limit X menuju tak hingga, kita waktu SMA dulu ya, misalkan misalkan 2x kuadrat tambah 1, kan suka nulis, ada yang suka nulis gini nih, 2 dikali tak hingga kuadrat ditambah, atau X aja gitu ya, ditambah tak hingga gitu ya. Tak hingga kuadrat berapa? Tak hingga kali 2 berapa? Tak hingga tambah tak hingga apa? Tak hingga. Nah ini tuh nggak etis kalau dalam matematika itu, karena ini untuk operasi bilangan seperti itu gitu loh. Itu sejarahnya kenapa di sini harus ada limit, kita ganti dimisalkan dengan sebuah variabel gitu loh maksudnya. Jelas nggak ini asbabun nuzulnya? Dan ini bagus tadi ada yang nanya ini, jadi saya juga baru keingetan. Jadi tak hingga itu bukan bilangan. Silakan kalian tanya ke dosen mata kuliah teori bilangan. Saya tidak tahu siapa yang ngajar mata kuliah teori bilangan ya. Saya tidak tahu. Bilangan tak hingga itu nggak ada gitu, nggak disebutkan gitu. Bilangan tak hingga nggak ada gitu. Jadi tak hingga itulah menyatakan sesuatu yang sangat besar, seperti itu. Oke, ini saya pengen lihat wajah-wajah kalian biar kelihatan kalau lihat wajahnya kan yang kerung-kerung berarti lagi berpikir keras gitu. Oke, ngerti nggak gitu? Ngerti nggak maksudnya? Kenapa disebut ada limit? Itu sebenarnya jujur kalau ditulis meribetkan gitu itu tuh. Tetapi justru ketika kita tidak menuliskan limit, ya itu menyalahi definisi bahwa integral tentu tuh harus dari bilangannya itu yang berhingga, seperti itu. Makanya digunakan konsep limit. Jadi tak hingga itu tidak boleh dioperasikan. Bukan tidak boleh ya. Ini kayak kayak hukum apa? Tidak etis dioperasikan karena dia bukan bilangan. Seperti itu. Bagus tadi pertanyaannya. Terima kasih. Jelas kuliahnya? Oke. Baik, kalau sudah kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi? Bagus pertanyaannya. Jadi berkat pertanyaan itu jadi saya keingetan juga ya. Dan iya kan sebenarnya kalau kita perhatikan, kenapa harus ada limit? Hajar aja gitu kan. Gitu, makanya mana sih? Oke. Sebentar. Nah, ini kan sebetulnya nggak usah pakai limit gitu ya. Langsung aja sebetulnya. Kalau di ini nggak usah pakai limit ya, coba ya. Integral, berarti hasilnya itu adalah X pangkat min 1 per negatif 1, batasnya 1 sampai tak hingga. Kan lebih efektif dan efisien, tapi ini bukan seperti itu karena ini bukan bilangan seperti gitu loh. Makanya di ini menggunakan pendekatan limit. Oke, kita teruskan. Mana lagi yang akan mau dibahas? Yang nomor lagi ini nggak ada nomornya ya. Yang bagian ini juga sama ya. Ini tinggal dimisalkan saja. Berarti ini boleh dimisalkan U sama dengan negatif X kuadrat. Kalau mau pakai substitusi boleh kayak gini. Nanti ini dengan ini juga sama. Seperti itu. Pak, boleh. Pak. Izin dong itu.
bahas yang terakhir, soal terakhir. Boleh. Integral substitusi trigonometri ini ya. Bagus nih bahasannya. Wah, ini udah nggak ada lapak saya. Bentar ya. Saya buat ini dulu. Buat lahan dulu. Cukup satu juga ya. Oke, integralnya ntar aja. Keadaannya nggak apa-apa lah. Baik, yang terakhir itu adalah integral 0 tak hingga gitu ya, 0 tak hingga, kemudian 1/4 ditambah x kuadrat dx seperti itu. Oke, baik, ini cara pertama. Cara pertama itu menggunakan integral substitusi trigonometri. Sudah dibahas sebelumnya sama Bu Anik. Ini tuh yang bentuk yang a kuadrat tambah x kuadrat, itu hasilnya apa sih? Yang akar a kuadrat tambah x kuadrat itu jadi x sama dengan a tangan theta, kalau gitu ya, kalau nggak salah. Theta atau t? Theta aja lah ya. Oh, ya gitu ya. Yang ini ya. Seperti itu. Tetapi sebenarnya ini tuh ada, saya juga jadi lupa kalian tahu nggak saya lihat apa? Nggak tahu ya. Integral enggak ya, alhamdulillah. Arcus ARC bentar ya, ARC. Oh, ARC tan U/2 1/ARC tan. Oke. Nah, tapi ini sebetulnya karena ini waktunya mendesak ya, saya tidak akan pakai integral substitusi trigonometri. Ini tuh ada rumusnya. Integral 1/a kuadrat kali x kuadrat dx itu hasilnya itu adalah 1/a apa? Terus apa lagi tan? Arcus tan gitu ya. X per A gitu ya. Ditambah C gitu ya. Ya. Betul. Ya, nulisnya Pak. Boleh. Oh, udah tahu ya. Wah, luar biasa kalian, bagus. Ada yang nulisnya juga kayak gini ya, tan min 1 kemudian x per A ditambah C, tan inverse gitu. Kita pakai ini aja karena waktu gitu ya. Baik, kita bahas berarti ini kita sudah punya rumus ini ya. Kita bahas aja ya. Oke, kita ngetes ini dulu ya, kita beli ini dulu ya. Pembatas. Kalau hijau dengan ungu warna apa ya kalau kita campur? Oh, jadi hitam. Kayak ini kita iseng-iseng dulu ya. Oke, enggak ada ya. Kalau kuning sama hijau jadi apa ya? Enggak ada ya. Oh, ini jadi merah. Oke, sudah siap? Pak sedang apa? Ya, ini saya lagi bermain. Karena saya punya anak, jadi saya harus seperti anak kecil. Supaya supaya nyambung dengan anak. Baik, ini integral 0 sampai tak terhingga. Perhatikan. Langsung saja saya ganti ya, jadi 2 kuadrat tambah x kuadrat dx, seperti itu ya. 2 kuadrat tambah x kuadrat. Berarti hasilnya adalah sebelum diintegralkan kita ganti dulu dengan limit bukan a ya harusnya, apa ya? Oke. B ya, B menuju tak terhingga gitu ya. Integral 0 sampai B 1/2 kuadrat tambah x kuadrat dx, seperti itu. Ini hasilnya adalah apa? Limit B menuju tak terhingga. Hasil ini itu adalah apa? 1/a. A-nya tuh berarti berapa? 1/. 1/. A-nya berapa? Betul, 1/2. Pakai ini aja lah, tan inverse-nya. Tan inverse atau ARC. Kemudian ini apa? X per 2. X per 2. Kemudian batasnya dari 0 sampai B. Nah, ini yang kita tes kemampuan trigonometrinya ya. Kalian sudah ada mata kuliah trigonometri ya? Waktu dulu 1 semester, berarti kalian sudah expert trigonometrinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita tes ya.
Kita tes. Baik, limit B menuju tak terhingga setengah kali ini kita substitusi aja ya. Tan inverse B per 2 gitu ya. Dikurangi setengah, kemudian tan inverse atau arcus ya, arcus. Berarti ini 0 bagi 2, 0 aja ya. 0 seperti itu. Oke, saya kira-kira. Oke, kira-kira hasilnya berapa? Oke. Kan B-nya kan tak hingga ya. Tak hingga bagi 2 ya tetap tak hingga kan. Berarti tan inverse tak hingga itu berapa? 90. 90. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi waqina zabanat. Amin. Oke, Asgia betul 90. Ya, tapi jawabannya salah sih sebenarnya. Benar tapi salah gitu. Per 2, Kak. Iya betul. Lebih tepatnya pi per 2. Setengah dikalikan pi per 2. Kalau tan inverse 0 apa? Saya udah gak usah dijawab. Saya mau nanya. Jabar, jawab. Tan inverse 0 berarti berapa? Negatif pi per Negatif? 2. Negatif pi per 2. Pi per 2, Pak. Negatif pi per 2 berarti enggak ya? Suruh enggak. 0. Berarti hasilnya adalah pi per 4. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kita diskusi dulu. Ada yang belum mengerti tan inverse? Mau dijelaskan atau tidak gitu aja? Saya salah nanya. Mau dijelaskan atau tidak? Jelaskan, Pak. Oke. Saya mau nanya. Tan 45 berapa? 45 derajat. 1. Pintar. Berarti tan inverse 1 itu hasilnya adalah berapa? 45 derajat. Jadi tan inverse itu nyari sudut. Jadi tan berapa yang hasilnya 1? Berarti 45 derajat gitu loh maksudnya. Tan berapa yang hasilnya 0? Tan berapa coba? Ya tan 0. Tan 0 kan 0. Ya. Nah tan berapa yang hasilnya tak terhingga? Tan berapa? 90. Tan 90. 90 itu pi per 2. Pak, kenapa tadi Bapak salahkan? Oke. Nah, untuk kasus di sini untuk teman-teman semuanya, jadi diusahakan menggunakan radian pakai pi gitu ya. Karena nanti jadi gini, setengah kali 90 derajat. Itu hasilnya 45 derajat. Kan masa hasilnya 45 derajat? Kan ini luas daerah gitu. Kalau ini pi itu berapa saya mau nanya? Pi itu berapa? Nih ngetes trigonometri. Pi itu berapa? 180, Pak. 80. Salah. Kata siapa? 180. Kata siapa pi itu 180 tuh kan. Aduh ini pertrigonometriannya. Kalian SD, kalian udah belajar SD. Perasaan saya udah ngebahas pi itu berapa? 3,1. 3,1. Emang ada gitu pi 80. Sesat itu. Kurang fokus. Kurang fokus ya. Jadi pi itu adalah 3,14 bla 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 bla. Bukan 180. Kata siapa? Gak ada teorinya gitu. Dah, gitu aja. Tapi Pak, kita belajar trigonometri. Asli itu kan yang jadi pertanyaan kalian. Langsung jawab aja lah. 180 derajat itu bukan pi, tapi V radian. Pakai radian, awas. Radian. Beda. Pi radian. Searching kapan? Yang kapan? Yang tadi? Iya, yang tadi integral ini nih, integral ARC. Oke, jadi pi radian.
Halo, 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 halo. Jadi kalau pi saja itu 3,1, tapi kalau karena satu radian itu 50 berapa gitu, 50 berapa ya coba, 50 berapa gitu, 50 berapa koma berapa dikali koma 3,14 itu hasilnya 180. Jadi kalau ditanya pi itu berapa, bukan 180, pi itu 3,14. Tapi kalau pi radian, karena satu radian itu adalah 50 berapa saya lupa lah, 50 berapa dikali 3 kan jadi 180. Tapi pada saat di dalam sudut, misalkan ini sin pi per 2. Nah ini kenapa 90 derajat Pak, bukan 3,14? Karena ini namanya sudut. Sudut itu ada dua, ada berbentuk derajat, ada berbentuk radian, gitu loh maksudnya. Jadi ketika dalam trigonometri pi per 2 tuh sudah pi radian, karena ini artinya sudut. Sudut itu satuannya cuma 2, derajat dan radian. Ngerti nggak maksudnya? Sederhananya gini, kalau di dalam trigonometri pi itu adalah 180 karena namanya pi radian. Tetapi kalau di luar pi itu 3,14. Makanya ketika jadi sudut gitu ya, nih hasilnya kan luas ini. 45 derajat satuan luas gitu. Oke gitu ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Pranes jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Jadi gitu asbabul trigonometri itu saya sengaja aja sebetulnya. Sering itu juga sering pi berapa? 180. Pi itu 3,14. Pi radian baru 180 derajat. Kalau pi 3,14. Kalian kan udah belajar trigonometri 1 semester. Aduh ya Allah, Pranes jangan malu-maluin. Kamu tuh udah belajar. Kamu nilainya apa Pranes? Nilai trigonometri A bukan? Enggak Pak. Bukan A. Wah, nggak ngaku gimana sih ya? Asgia, kamu nilainya A bukan trigonometri? Inisial aku yang A, Pak. Nilai mah beda lagi. Oke, sudah ya. Kibaran aja lah gitu. Oke, tadi itu siapa yang nanya grafik ya? Grafik, coba kita. Grafik. Tadi teh grafik apa sih lupa? Yang Euler, Pak. Yang Euler Pak. Masalah. Iya siap. Kita hapuskan dulu ini. Kita hapuskan dulu ya. Enggak, tadi itu soalnya tuh Pak integral. Integral apa? Negatif tak hingga sampai Bentar, 0. si E-nya dulu. E pangkat berapa? 2x 2x, Pak. 2x. Negatif tak hingga ya? ya Pak. Negatif tak hingga sampai 0 seperti itu ya. Nah ini integralnya. Nah ini Bapak hasilnya belum ngajarin. Lawan 05 ya. Nah ini hasilnya nih. Beda ya hasilnya. Apa ini? Takut ini ya. Tadi itu kita berapa sih? Negatif 0. Oh beda tuh. Tadi mah ada 2x-nya, Ujang, Kasep. Ada 2x-nya. Pangkat 2x, tapi sama ya. Gak ada ya. Udah ya. Oke, nah yang terakhir itu adalah masih sama ini yang batasnya atau terhingga, tetapi di sini batasnya ada 2 gitu. Jadi di awal dan di akhir gitu, batas bawah dan batasnya tak hingga. Kalau yang tadi kan ada yang di batas atas, ada yang di batas bawah. Nah sekarang dua-duanya. Nah kalau dua-duanya ini lumayan repot juga sebetulnya ya. Ada 2 hitungan, jadi ini harus dibuat menjadi 2 gitu ya. Jadi misalkan di antara min tahingga sampai tahingga itu kan banyak bilangan lah ya. Misalkan sebut saja C gitu. Jadi nanti dipecah menjadi 2, negatif tahingga sampai C dan C sampai tahingga. Artinya apa? Artinya ini tuh jadi ada berapa soal? Jadi seolah-olah ada 2 soal kayak gitu. Gabungan dari yang tadi. Jadi nggak usah dijelaskan seperti itu. Jadi nggak usah dijelaskan karena ini gabungan kayak gitu. Udah selesai.
Jadi ini gabungan dua soal kayak gitu. Sudah ya? Nah, kalau mau coba ya silahkan. Oke. Ya, jadi ini ada dua soal. Apa ya namanya tuh? Oh iya, tapi saya berikan kabar baik kepada kalian. Jadi maksudnya kalau ada dua soal, satu soal ini tuh setara dengan dua soal. Tetapi saya berikan kabar baik kepada kalian. Ketika kalian mengisi ini, berdoalah kalau hasilnya tuh divergen. Jadi kalian ngitungnya satu-satu dulu aja. Misalkan yang pertama itu negatif tahingga sampai C gitu ya. Ternyata hasilnya divergen. Berarti kalau divergen itu sudah pasti divergen gitu. Karena kalau divergen tahingga, divergen kan tahingga ya. Tak hingga atau tak terdefinisi dua tetap hasilnya tak terhingga gitu. Jadi kita nggak usah ngitung dua-duanya gitu. Kalau ketemu satu divergen berarti aman, pasti divergen dengan ditambah konvergen hasilnya tetap akan divergen gitu. Kan tak hingga tambah dua kan hasilnya tak hingga. Tak hingga tambah 5 hasilnya tak hingga. Tetapi kalau dicoba pertama hasilnya konvergen itu wayah wa amut. Yang keduanya, yang bagian keduanya itu harus diuji lagi. Ya kalau hasilnya konvergen ya pasti bukan konvergen. Tapi kalau hasilnya divergen seumpamanya jadi hasilnya divergen seperti itu. Jadi nggak usah dua-duanya ngitung, satu aja dulu ngitungnya. Ketika satu divergen, ya pasti divergen seperti itu. Jelas? Oke, ini ada soal nih. Coba kalian kerjakan nomor lagi. Yang bagian kedua lah. Gitu. Kemarin kan sama Bu Anik sudah ini, yakin saya. Kemarin Bu Anik teknik integrasi substitusi trigonometri. Yang ini aja, yang kedua. Bingung-bingung setengah jalan boleh tanya langsung. Yang setengah jalan Pak, saya macet di bagian mana gitu. Yang lain silakan fokus saja mengerjakan. Kalau yang macet-macet setengah jalan coba bisa di-share. Boleh. Nanti saya bantu untuk menjelaskan. Oh kan benar juga ya, ini lebih banyak yang tertutup dibanding yang nggak tertutup. Oke. Ya, sampai situ betul ya. Dibuat kuadrat sempurna dulu, betul. X plus 1, Fik, bukan plus 2. X plus 1. Plus 1. Ditambah 3. Nah, tambah 2 kuadrat ya. Ya, boleh. Terus? Oke, plus Fikri, kamu baru diingetin itu sama saya, coba itu. Tadi kan saya sudah. Nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Jadi ya nggak boleh gitu. Jadi menyalahi kaidah. Harusnya dipecah dua ya. Satu aja coba. Misalkan
A sampai A aja coba. Kita bayangkan aja kan yang awalnya A sampai berapa coba? Nah, sampai 0 misalkan. Oke, kalau kayak gitu hapus integralnya Fikri, hapus integralnya. Karena itu udah hasil integral. Jadi kalau mau kita langsung aja setengah. Enggak, limitnya nggak usah dihapus. Limit A menuju negatif tak hingga, limit A menuju negatif tak hingga setengah. Nah, tan inverse X plus 1/2 batas hanya di bawah kan tadi integral A sampai 0, jadi A sampai 0 aja gitu. Batas saja, batasnya A sampai 0, batas integral yang garis itu. Nah seperti itu, berarti setengah X-nya substitusi. Materi yang akan di sana. Gak akan saya kasih tahu. Iya, tetap banyak. Dibiarkan aja, nggak usah diganti dengan tahingga. Aduh. Ya nggak mau kasih saya gimana. Ya. Aduh. Oke, gak apa-apa, pikir segitu aja dulu. Nanti kita jelaskan sama teman-teman yang lain. Baik, kita bahas dulu yang bahasan Fikri nggak? Jadi gini Fik, untuk sarannya, nggak ada bercandaan lah saya. Jadi gini Fik, untuk sarannya pertama mau apa dulu ini? Pertama ini udah aja jawabannya konvergen gitu aja kan selesai. Ini kan sebenarnya kan titik utama itu dia konvergen atau enggaknya kan ke sana sih sebenarnya. Bentuk rumit 1/x ya. Oke, coba geser ke yang itu yang tan inverse coba. Ini saya nggak bisa kelihatan yang tadi. Nah, tan berapa yang hasilnya setengah? Fikri, cara ngejawabnya gimana? Pakai kalkulator, cari dengan arcus atau tan inverse itu bisa ketemu. Jadi ini sudutnya tidak Bukan sudut istimewa ya Pak?
Ya betul. Ya gak usah memaksakan, ya pakai kalkulator aja. Misalkan berapa? Misalkan umumnya pakai kalkulator itu dapatnya kayaknya 30 derajatan lah. Akar 3 itu berapa? 1,3. Ya sekitar 30 derajatan sekitar lah misalkan. Nah nanti dari misalkan umumnya 12 atau misalkan 25 derajat ya. Nah itu tinggal dirubah aja ke pi gitu. Rubah aja ke pi udah selesai kayak gitu aja. Selesai. Ngerti ya? Jadi Ini teh baru ya, satu kan? gimana? Ini teh baru Satu. Jadi ini konvergen ya. Yang jelas ini konvergen aja. Pi per sekian lah gitu ya. Belum tentu pi per sekian juga Fikri. Bisa aja kan 1,2 pi per 5 gitu kan bisa aja atau gimana kan gitu. Oke, ya bagus ya ini intinya tapi Fikri udah dapat ya teman-teman yang lain ini jawabannya konvergen gitu. Tapi yang satunya lagi belum gitu ya. Tapi sih rasa-rasanya konvergen juga sih. Pikir saya sih kayaknya konvergen deh gitu. Kayaknya. Boleh stop screen dulu Fikri kita rapikan. Nah, sekarang kita mana ya? Share screen. Kita bahas ya. Caranya hampir sama dengan Fikri cuman nanti. Tapi saya juga jadi berterima kasih kepada Fikri sebetulnya ya. Pak, kenapa Bapak berterima kasih? Nanti kalian akan tahu setelah pesan-pesan berikut. Serius. Karena saya sendiri ini soal ini bekas yang ngajar dulu nggak saya kerjakan lagi gitu. Tapi barusan sih saya bisa jadi ini. Baik, perhatikan. Soalnya itu adalah integral negatif tak hingga sampai tak hingga kemudian 1 per oh iya ada yang sudah dapat jawabannya belum masih mentok di tan inverse atau gimana Asgia mentok di mana atau yang lainnya coba Bapak. Itu ya? Pak di per 4 itu. Pi per 2 Pak. pi per 2 aja. Nenden ya ini suara siapa ini? Iya Pak. Hasilnya berapa? Pi per 2. Aja. Pi per 2 aja. Tadi memecahnya dari mana ke mana? Minta hingga sampai berapa? Sampai 1. Pi per 2 atau min pi per 2? Pi per 2. Pi per 2. Tapi kan tadi kalau pi per 2. Yang sebelah kanannya berapa sih nilainya? Di split jadi 2 enggak? Iya, Minta hingga sampai 1 sampai tak hingga kan gitu. Oh iya. Sampai 1 ya itunya ya. Sampai 1 ya tadi. Oh iya. Oke, nah pertama ini cara memecahnya ini bisa jadi 2 seperti ini. Bisa min 1, ya bisa sampai min 1 atau sampai 1. Kenapa Fikri bisa saya pilih min 1 sama 1? Karena kan tadi gini ya, X plus 1 per 2. Ini kan min 1 tambah 1, 0 kan, bagi 2 kan 0. Kan enak ini, jadi ini istimewa sudutnya gitu loh. Tapi yang Fikri lakukan juga nggak salah, nggak salah ya silahkan aja, gitu. Atau 1 ya, kalau 1 tambah 1 kan 2 ya, 2 bagi 2 kan 1. Ini kan tan yang hasilnya 1 adalah 45 seperti itu. Jadi ini betul kata Nenden ini sampai 1 gitu ya. Kita split dulu 1 per kita bagi 2 ini x kuadrat tambah 2x, oke. Ya. Ditambah 5 dx gitu ya, ditambah integral 1 sampai tak terhingga 1 per x kuadrat tambah 2x tambah 5 dx seperti itu gitu ya. Jadi ini ada 2. Untuk pengintegralannya udah ngerti belum? Perlu saya bahas nggak untuk cara mengintegralkannya? Perlu nggak yang lainnya? Boleh Pak, boleh dibahas. Boleh bahas, oke. Baik, pertama integral ini tanpa apa ya? Tanpa batas ya, karena ini kotretan ya ceritanya. Sama seperti yang Fikri lakukan, 2x tambah 1 tambah 4 seperti itu. Ya, jadi kita rubah dulu ini seperti ini.
Ini ada permasalahan nggak? Kenapa Pak ditambah 1 gitu? Kemarin kalian sudah belajar integral substitusi trigonometri kan? Sepertinya kenapa ditambah 1 Pak? Nggak yang lain gitu. Ya, saya pikir itu udah nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan nggak ada. Berarti ini adalah kalau difaktorkan itu adalah X tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat DX seperti itu. Nah, ini tadi kita kembali ke rumus yang tadi siapa tadi? Si Helmi gitu ya. Tadi kan rumusnya kan 1 per A kuadrat. Kita nggak pakai substitusi trigono ya, pakai rumus langsung saja. Ini tuh hasilnya adalah apa? Tadi itu 1 per A ya. Tan inverse X per A gitu ya, X per A plus C gitu ya. Berarti ini adalah 1 per A-nya adalah 2, kemudian tan inverse, kemudian X tambah 1 per 2 seperti itu, tambah C. Tapi awas nih, hati-hati nih, ini bisa, saya gimana ya, saya ada kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran melakukan ini tuh, ini berpotensi salah gitu, kalian tuh ketika menjawab seperti ini berpotensi salah. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan substitusi secara murni. Contoh gini, coba mohon ini dijawab, pasti bakal salah. Karena saya udah bikin soal yang menjebak gitu ya. Misalkan gini nih, 1 per umpamanya berapa ya? 9 ditambah 4x kuadrat dx, ataupun yang inilah 1 per yang ini aja 2x tambah 1 kuadrat umpamanya ya ditambah 2 kuadrat dx. Ini hasilnya apa coba? 1 per A-nya berapa? A-nya itu yang bukan x-nya. A-nya berapa nih? Per 2. 1/2 terus tan inverse. Terus 2x tambah 1 per 2 gitu ya. 2x Tambah C gitu ya. Gitu ya. Iya, Pak. Jawabannya salah ini. Harusnya bukan 1 per 2. 2x plus 1. 1 per 4. Oh ini. Harusnya 1 per 4. Wow. Kenapa? Karena gini, kalian ini ingat gak teori substitusi? Bahwa ini kan X plus 1 ya. D dalamnya X plus 1. Turunan X plus 1 kan 1. Artinya ini gak ngaruh. Tapi kalau ininya depannya 2, berarti kan D dalamnya 2X tambah 1 per turunan ini berapa? 2. Jadi ada setengahnya gitu loh. Tadi kan kalian setengah jawabannya, dikalikan setengah jadi 1/4 gitu. Makanya kalau yang koefisien X-nya bukan 1, ini jangan langsung hajar langsung ke sini gitu. Waalaikumsalam nanti hasilnya asli. Ya, karena ya gunakan substitusi yang murni gitu, yang U sama dengan, yang paling aman tuh yang U sama dengan gitu. Ketika ini sih aman karena depan X-nya 1, jadi kan turunannya 1. Tapi kalau yang ini ada 2-nya, berarti ini kalau diubah ke substitusi itu adalah 2X per 2. Jadi ada setengahnya gitu. Setengah kali setengah yang tadi depannya atau koefisiennya hasilnya 1/4 seperti itu. Itu aja sih catatan buat kalian gitu. Oke, udah ya. Jadi kita sudah mengintegralkan ini setengah tan inverse X plus 1 per 2. Ini apa ya, iklan saja. Saya hati-hati gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya ini. Barangkali perlu diulangi ataupun apa yang tidak mengerti yang disampaikan. Boleh silakan. Bapak masih bingung ini tuh, jadi kenapa nggak pakai yang trigono? Ya biar lebih cepet lah waktu. Waduh tuh kan udah 10.50. Udahan aja ya. Dia tuh Bapak. Ini belum beres ya. Oke. Yang sudah pakai substitusi trigono sama kan hasilnya? Sama lah. Oke, ini nggak apa-apa ya, kita kelebihan kuliahnya. Aduh, jadi ini banyak bahasan saya, nggak apa-apa ya. Oke, kita teruskan dikit lagi lah ya. Kemudian sebentar ya. Ini kita sudah dapat hasilnya adalah setengah tan inverse X plus 1 per 2. Itu hasilnya ya. Mohon diingat-ingat. Selanjutnya, tadi kita ingat-ingat ya bahwa hasil integralnya kita sudah mencotret
bahwa integral dari 1 per X kuadrat tambah 2X tambah 5 dx itu hasilnya adalah setengah tan inverse X plus 1 per 2 plus C gitu ya. Nah sekarang kasusnya adalah tak hingga sampai tadi berapa ya? Sampai 1 ya Nenden tadi ya. Sampai 1 per X kuadrat tambah 2X tambah 5 dx. Nah ini kita ngitungnya 1 dulu ya. Ini kita ngitungnya 1 bagian dulu. Oh sorry, bukan tak hingga ya. Ini min tak hingga. Min tak hingga sampai 1. Berarti ini hasilnya adalah apa? Limit A menuju negatif tak hingga gitu ya. Batasnya adalah A dari sampai 1, kemudian 1 per X kuadrat tambah 2X tambah 5 dx. Seperti itu ya, jelas ya. Oke, selanjutnya limit A menuju negatif tak hingga. Nah, integral ini sudah kita kotret. Ini kotretannya nih. Nggak usah pakai C karena ini integral tentu. Berarti hasilnya adalah apa? Setengah tan inverse X tambah 1 per 2, batasnya dari A sampai 1 gitu. Jadi kita sudah menghitung itu integralnya. Tadi sudah kita kotret. Berarti apa? Limit A menuju negatif tak hingga setengah tan inverse 1 tambah 1 adalah 2 ya, bagi 2 adalah hasilnya adalah 1 kan gitu ya. Dikurangi setengah tan inverse A tambah 1 berarti A tambah 1 per 2 kan gitu. Baik, tan inverse 1. Tan berapa yang hasilnya 1? Itu adalah 45 derajat kan? Iya, 45 derajat itu adalah pi per 4 dikurangi tan berapa yang hasilnya ini tak hingga ya. Ini Ya, A-nya kan menuju negatif tak hingga ya. Ya, tak hingga Pak. Tan negatif tak hingga berarti berapa? Tan ini nggak boleh tapi ya. Tan negatif tak hingga bukan tak hingga, awas. Negatif, awas, hati-hati. Hasilnya berapa? Min pi per 2. Berapa? Min? Min pi per 2. Ya betul. Negatif. Karena kan tan al Pi min per alfa 2 bukan min alfa min pakai min. min pi per 2. Min pi per 2. Min pi per 2 seperti itu. Berarti hasilnya adalah pi per 8 ditambah pi per 2 seperti itu. Atau jumlahnya jadi berapa sih? Pi per 8 samakan penyebut berapa ini? 4 pi per 8 gitu ya. Hasilnya adalah 5 per 8 pi seperti itu. Oke, ini tan min A sama dengan min tan A gitu loh. Ini rumusnya. Jadi berarti kalau tadi min tak hingga kan tan tak hingga itu kan 90 ya atau pi per 2 ya. Berarti kalau tan min tak hingga berarti min tan A. Jadi min pi per 2. Jadi seperti itu. Karena ini hasilnya konvergen berarti mau nggak mau kita harus ngetes satu lagi. Ini harus kita tes lagi satu lagi nih. Kita harus yang bagian keduanya, karena khawatir bagian keduanya itu hasilnya adalah divergen gitu, kita nggak tahu gitu. Berarti yang kedua adalah 1 sampai tak hingga gitu ya, 1 per X kuadrat tambah agak cepat 2X tambah 5 dx. Berarti ini hasilnya adalah limit ya, bentar. Oke, ini hasilnya adalah limit A menuju, oh bukan A ini, harusnya B saja ya biar seragam. Berarti limit B menuju tak terhingga, batasnya 1 sampai tak terhingga gitu ya. 1 per X kuadrat tambah 2X tambah 5. Ini gara-gara mengkomentari tulisan Fikri, jadi tulisan saya juga jadi ikut ini. Oke, integral ini hasilnya adalah tadi setengah tan inverse, kita sudah kotret. X tambah 1 per 2 per 2 mana ya? 2 batasnya dari 1 sampai tak terhingga. Oke, berarti limit B menuju tak terhingga 1 per 2 tan inverse ini tak hingga ya hasilnya ya. Ini hasilnya adalah sorry ini bukan tak hingga ya, ini harusnya B ya. Oke. Ini karena buru-buru nih. Kita ganti. Terima kasih, ini harusnya B ya. B. Oke, berarti ini adalah B tambah 1 per 2 gitu ya, dikurangi setengah tan 1 gitu ya. Iya. Oke, tan 1 hasilnya adalah ini tak hingga loh. Ini tak hingga ya. Ini kan B-nya menuju tak hingga kan, tak hingga tambah 1 bagi 2 kan tetap tak hingga ya. Tan tak hingga itu adalah 90 kan, dikali pi per 2
tan hasilnya 1 berapa? Pi per 4. Ya betul, pi per 4. Berarti ini pi per 4 dikurangi pi per 8. Agak cepat ya. Jadi 3 pi per 8 seperti itu. Nah kemudian berarti hasil integralnya berarti dari berapa? Min tak hingga sampai tak hingga. Oke, 1 per x kuadrat tambah 2x tambah 5 dx itu hasilnya apa? Tadi itu 5 per 8 ya? Iya, Pak. 5 per 8 pi ditambah 3 pi per 8 gitu ya. Hasilnya adalah pi seperti itu. Jadi ini konvergen ke arah pi seperti itu. Oke. Sebelum saya akhiri pertemuan ini ada satu satu bahan renungan untuk kalian semuanya. Saya mau nanya, tan inverse 1 itu kan pi per 4 ya? Betul nggak? Bapak, Oh ya. itu tuh yang pi per 4 min pi per 8, tapi bukannya min Pak, pi per 8 gak sih Pak hasilnya? Oh iya ya, salah ya. kalau yang sebelumnya juga. Bentar ini dulu, Nenden kita betulkan. Ini hasilnya apa nih? Pi per 8. Oh, pi per 8 ini ya. Oh iya, wah terima kasih Nenden. Wah bagus nih. Ini sudah error ini nih. Cepet-cepet gara-gara cepet-cepet ini. Nyalahin aja ya gitu ya. Yang sebelumnya ini pi per 8. Betul ya? Ini Dikali setengah juga, Pak. oh iya benar. Nenden bukannya dari tadi maksudnya. Ini harusnya kali setengah ya. Aduh. Setengah. Berarti ini harusnya ini berapa nih? Setengah kali pi per 2 berarti ini harusnya ini? Pi per 4. Pi per 4 ya. Oke. Oke, pi per 4. Terima kasih. Pi per 4 berarti ini pi per 4. Jadi ini 2 pi ya, gitu ya? Bisa salah nih. Pi per 8 gitu ya? Ya, betul gitu ya. Hasilnya berarti 3 pi per 8 gitu ya. Oke, kita samakan dengan di sini. Berarti yang ini harusnya adalah 3 pi ya. Ini 3 pi per 8 tambah pi per 8 gitu ya. 3 pi per 8 tambah pi per 8 hasilnya adalah 4 pi per 8. Oh iya betul Nenden jawabannya. Berarti pi per 2. Ini konvergen ke arah pi per 2. Oke. Betul, bagus Nenden. Oke, terima kasih. Ada lagi? Pak, Setelah ini boleh? mau lihat slide sebelumnya Pak? Mau Boleh. dipoto? Oke, silakan. Yang sebelumnya masih perlu? Cukup Pak. Cukup, oke. Sedikit terakhir dari saya bahan renungan saja. Tan inverse 1 kan pi per 4 ya. Pertanyaan saya, tan inverse 1 kalau saya jawab kayak gini boleh nggak? Ini bahan renungan ya. Tan inverse 1 kan pi per 4 ya dari tadi kita. Saya mau nanya, boleh nggak ini hasilnya 5 pi per 4? Kalau yang nyatet boleh nyatet. Ini yang nggak nyatet coba jawab pertanyaan saya. Boleh nggak ini? Tan inverse 1 itu 5 pi per 4. Boleh nggak? Lima pi per 4 itu 225. Helmi, boleh nggak itu? Ya Pak. Boleh nggak tan inverse 1 itu bukan pi per 4 tapi saya ganti 5 pi per 4, boleh nggak? Kalau tangan 25 kan sama dengan 1 Pak. Kalau misalnya Betul. tangan inverse 2 berarti kan bukan Pak. Kan Helmi gini, saya mau nanya tangan ya 5 pi per 4 itu kan 1 ya. Iya 1 Kuadran Pak. 3 kan positif.
Iya, Pak. berarti tan inverse 1 harusnya boleh nggak itu? Boleh, Pak. Boleh. Oke, yang lain? Kalau ini boleh, berarti nanti Hasilnya jawabannya beda jadi lagi. betul. Nanti bakal hasilnya bisa beda lagi loh nanti. Ini aja. Ini kan 3,14 per 4. Ini kan ya beda, pasti beda. Esok aja gitu. Ini serius loh ini. Ini Bisa, Bapak. Nggak akan berubah, Bapak. coba hasilnya kalau nanti daerahnya bakal berubah loh. Kalau di awal kan sama aja. Pi per 8. Pi per 8 di awal itu positif. Di yang kedua itu pi per 8-nya negatif. Kalau itu juga bakal habis. Bentar. Yang di sini aja. Ini kan tan 1 nih. Ini kan pi per 4 nih. Diganti sama 5 pi per 4. Boleh gitu? Beda loh hasilnya. Beda lah, Nenden. Cobain kira, Pak. Yang mana? Sama yang awalnya juga kan berarti. Yang awal. Oh iya, yang awal ya. Yang awal. Mana sih? Yang ini ya. Yang awal tan 1 pi per 4. Ini pi per berapa nanti ini? Pi per 5 pi per 4 ya? 5 pi per Oke. 5 pi per 4 yang tadi dikurang ya. Oh ya, itu akan saling menghabisi ya. Tapi gini Nenden, saya mau nanya, kalau nanti soalnya kayak gini nih, ini saya masih punya akal juga, masih punya apa ya? Kalau soalnya kayak gini, ini soalnya kayak gini aja, jujur jawab begitu ya. Soalnya kayak gini aja nih, nggak seperti tadi. Kalau tadi ya betul, karena nanti 5 pi per 5 pi per berapa? 5 pi per 8-nya atau pokoknya diganti pun juga nanti akan saling saling mengurangi seperti itu. Tapi kalau soalnya kayak gini aja. Nah, soalnya satu kayak gini aja. Ini soalnya tuh kayak gini nih, satu aja kayak gini. Berarti pi per 4-nya saya ganti dengan 5 pi per 8. Sorry, pi per 4-nya 5 pi per 4. Itu kan hasilnya pasti bukan 3 pi per 8. Hasilnya pasti beda. Ini soalnya anggap saja kalau soalnya ini mutlak seperti ini. Hasilnya pasti bakal beda loh gitu. Masih. Soalnya tunggal kayak gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, ini nggak usah dijawab sekarang juga gitu. Ini bahan renungan aja. Pasti beda hasilnya. Kalau yang tadi soalnya betul, nanti si 5 yang itu tuh akan saling mengurangi gitu. Silakan aja dipikirkan. Nanti pertemuan berikutnya saya tanya. Boleh atau enggak, itu aja pertanyaannya. Karena nanti bakal jadi berbeda, hasilnya beda gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu saja. Ini mohon maaf nih kelebihan waktunya ternyata tidak terasa. Saya merasa tadi santai-santai saja, tapi ternyata setelah lihat jam ini udah jam 11 gitu ya. Dan kalian juga sebentar lagi ada mata kuliah teori bilangan, nggak tahu dengan siapa ya dosennya. Saya, kalau Azgia beda ya, sorry Azgia kita beda ini ya. Ya apa beda aliran. Oke, mungkin untuk hari ini tidak ada pertanyaan. Kalau tidak pertanyaan ini nggak kerasa ya kita ini, tapi saya juga nggak tahu nih kalian di lagi ini teh apakah ini aduh si bapak ini lama-lama deh ya, nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan ada barokahnya kalian sabar menunggu saya mengajar, tapi mudah-mudahan kesabarannya juga diganti oleh Yang Maha Kuasa, dan yang sedang paham saya yakin nggak akan kerasa gitu, karena ini tadi kalian sambil sama-sama bekerja gitu. Tetapi yang belum paham silakan kalian juga latihan, kalian searching di YouTube banyak lah, jangan YouTube Usman Arifin saja, channel saya sangat masih minim gitu. Yang lain juga banyak. Lihat-lihat yang ITB itu ada yang Profesor siapa? Herndra Gunawan, kemudian ada Pak Bara yang sekarang tuh aktif-aktif. Coba ya dilihat. Bara bukan Pak? Itu betul.
yang itu juga ya belajar dari mana aja lah, nggak usah ini saya YouTube-nya masih ini gitu. Yang lain mau saya lihat yang dari ITB itu banyak gitu, dan itu silakan kalian pelajari gitu, buat referensi. Kalau di buku susah gitu ya, tapi memang kalau baca buku, saya dulu aja waktu mahasiswa ngulik buku itu satu halaman tuh bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu tidak bisa menemukan, jadi susah gitu. Tapi kalau sekalinya ketemu gampang ya gampang seperti, jadi memang kayak gitu. Dan itu adalah bagian dari perjuangan, dan yang sampai bisa menghantarkan saya sampai ke sini itu adalah perjuangan saya di masa lalu juga seperti itu. Dan kita semua juga manusia, selama kita hidup kita harus belajar, dan saya juga masih belajar, saya juga masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, ilmu saya belum maksimal gitu ya, dan harus terus lagi mengkaji dan mengkaji. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang belajar bermanfaat. Semoga belajar kali ini bermanfaat, apapun sudut pandangnya. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, mendekati limit nilai maksimum. Sebelum pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.